Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Hanif Muhammad Syarubani, biasa dipanggil Hanif dengan NIM 1321903. Pada praktikum rangkaian arsitek kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang berada pada osiloskop ini. Jadi untuk osiloskop secara definisi, apa sih osiloskop itu? Osiloskop adalah suatu rangkaian atau suatu komponen alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu rangkaian elektronika yang bisa dipakai oleh seorang ahli, teknisi, akademisi, maupun elektronika, para ahli elektronik. Jadi dia itu bisa mengukur sifat-sifat yang ada pada gelombang AC maupun DC, entah itu tegangan maupun arus. Jadi dia memiliki sifat yang sifat gelombangnya itu dapat ditampilkan berupa gambar sinusoidal atau osilasi pada display di sini. Jadi dia itu memiliki banyak fungsi dan juga salah satu fitur keunggulan utamanya adalah dia bisa mendeteksi suatu noise atau gangguan pada suatu sinyal listrik. Jadi apabila kita representasikan dalam suatu fungsi sinusoidal, maka sinusoidal itu tidak semata-mata bentuknya seperti ini. Dia bisa jadi suatu fungsi yang tidak beraturan jika terdeteksi suatu noise. Maka dari itu apabila ada suatu noise pada suatu rangkaian, maka dengan menggunakan osiloskop ini akan terlihat dengan mudah. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi sebenarnya osiloskop itu memiliki banyak tombol di sini. Jadi di sini terdiri dari dua, ada osiloskop yang utama dan di sini adalah suatu alat ukur yang untuk mengukur input sinyalnya. Di sini itu pertama-tama ada waveform select atau pilihan waveform. Jadi waveform ini ada tiga macam pilihan. Ada sinusoidal, rektangular, dan mohon maaf ini rektangular dan juga triangle. Ada segitiga, sinusoidal, dan juga kotak yang tertampil pada display seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan frekuensi, ada 1, 10, 100, 1K, 10K, dan 100K. Dan frekuensi select ini bukan berarti yaitu ketika kita pilih angka 10 maka frekuensinya adalah 10 Hz. Tidak semerta-merta seperti itu. Perlu kita perhatikan frekuensi pengalinya. Di sini kalau kita atur frekuensi pengalinya adalah 1, maka dia itu frekuensinya adalah 10 kali 1 sama dengan 10 Hz. Namun jika kita atur dia menjadi 1,2 misalnya, maka frekuensinya itu akan berubah menjadi 12 Hz. Atau dengan kata lain periodenya itu adalah 1/12. 1/12 itu adalah sebesar 0,83 second periode. Karena kita ingin kalibrasi, maka mula-mula kita harus set dia menjadi angka 1 agar lebih mudah terbaca. Kemudian di sini ada DC offset. DC offset itu berfungsi untuk mengatur seberapa jauh atau untuk mengatur dia seberapa jauh jaraknya terhadap sumbu X. Jadi kalau kita DC offsetnya atur ke arah nilai yang positif, maka dia X ke atas sejauh besaran yang tertunjuk pada angka ini. Misalnya 2 volt, ya artinya dia menjauhi sumbu X sejauh 2 volt. Namun karena kita lihat pada divisi ini adalah 2 volt per div, maka artinya ketika kita set dia 2 volt, artinya dia hanya menjauh sebesar 1 divisi. Oke, karena kita ingin dia atur menjadi kalibrasi atau kita kaliber menjadi 0, maka kita harus perlu setting seperti ini. Kemudian ada amplitudo tegangan. Di sini ada dari 0 volt sampai 8 volt range-nya. Nah, ini amplitudo itu untuk mengatur seberapa besar waveformnya. Jadi kalau amplitudonya kita atur secara gede, maka dia ukuran dari gelombangnya terhadap sumbu Y menjadi lebih besar, menjadi lebih tajam ke atas. Namun kita atur saja secara default menjadi 4 volt amplitudo, artinya pada sumbu Y ini terdapat 2 divisi karena di sini ada 2 volt per div pada channel 1 ini. Volt per div-nya ukurannya. Kemudian di sini ada TTL berupa
suatu lubang atau tombol, bukan tombol, tapi ini adalah biasanya dihubungkan dengan kabel. Kemudian ada kabel output untuk terhubung pada channel 1. Kemudian di sini ada vertical post. Vertical post adalah untuk mengatur posisi terhadap sumbu Y-nya. Jadi ini ada kiri, ada kanan. Kalau kiri malah dia makin ke bawah, kalau kanan dia malah makin ke atas. Dan perlu kita perhatikan bahwa ketika kita geser-geser vertical post ini, maka grid yang sebelah sini akan berubah. Ini bukan grid tapi ground. Mohon maaf, ini adalah GND. Jadi GND ini adalah seakan-akan seperti posisi atau sumbu X semu bagi yang tertampil pada waveform ini. Kemudian ada horizontal post. Horizontal post ini kalau kita geser-geser ke kanan atau yang pada sisi kanan ini, maka triggernya dia akan berubah pin triggernya. Kalau kita geser-geser ke kiri, pin triggernya bakalan ke kiri juga. Jadi ini untuk mengukur atau melihat perilaku gelombangnya itu akan seperti apa kalau kita geser-geser ke kanan maupun kita geser-geser ke kiri. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada volts per div. Artinya jika kita atur misalnya dia 1 volts per div. Kalau 1 volts per div artinya tiap divisi atau kotak. Oke, kita harus tahu dulu apa itu divisi. Jadi divisi adalah ya besaran yang menyatakan atau merepresentasikan satu kotak ini. Jadi perlu kita perhatikan bahwa satu kotak adalah satu divisi. Maka dari itu pada display ini terdiri dari 10 grid kali 8 grid, 10 kali 8 grid atau 10 pixel kali 8 pixel. Di sini ada 10 divisi ke kanan dan atau pada sumbu horizontal dan 8 divisi ke bawah atau pada sumbu vertikal. Jadi ketika kita atur volts per div-nya adalah 2, artinya untuk tiap divisi ini pada sumbu Y atau sumbu vertikal, maka dia itu artinya adalah 2 volts untuk masing-masing ini. Jadi misalnya di sini berarti ini artinya 2, ini 4, ini 6. Kesini artinya dia min 2, min 4, min 6. Jadi karena amplitudenya adalah 4 volt, maka artinya dia itu divisi yang pada amplitudenya adalah 2. 1, 2. Maka ini benar terbukti. Jadi kalau kita atur dia volts per div-nya menjadi 1, maka ini amplitudenya adalah 4. 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu. Namun kita atur saja secara default yaitu angka 2. Volts per div secara kalibrasi adalah 2. Kemudian ada time per div. Di sini time per div adalah besaran yang menyatakan waktu per divisi pada sumbu horizontal atau sumbu X-nya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 0,1 time per div. Artinya untuk tiap divisi pada sumbu horizontal ini masing-masingnya menyatakan besaran 0,1 second. Jadi ketika kita lihat ini adalah 0,1, ketika satu kotak ini adalah 0,1, ini 0,2, 0,3, 0,4. Untuk tiap divisinya karena tiap divisinya sebesar 0,1 second. Kemudian jika kita lihat tadi bahwa yaitu frekuensinya adalah 10 Hz karena pengalinya juga 1, maka bisa kita lihat bahwa dari sini artinya periodenya adalah 0,1 second. Maka ini terbukti untuk setiap satu gelombang atau satu periode dia sebesar 0,1 second. Namun jika kita ubah times per div-nya menjadi lebih besar, maka dia fungsinya akan menjadi rapat seperti ini. Karena ini seolah-olah walaupun sebenarnya tidak, dia itu periodenya seolah-olah menjadi lebih kecil, seolah-olah seperti itu periode satu gelombangnya. Namun kita atur saja pada default yaitu sebesar 0,1. Kemudian di sini juga ada fungsi trigger yang terdiri dari trigger level dan trigger age. Oke, selanjutnya adalah fungsi trigger ini. Trigger ini terdiri dari 2, trigger level sama trigger age. Sekarang kita lihat kalau kita lihat trigger ini, maka kita lihat di sini ada trigger level
yang mengarah pada sumbu X atau sumbu horizontal. Jadi kalau kita geser-geser, ini kalau kita tunjuk ke arah kanan, dia malah geser ke atas ya. Nah, ketika kita seolah-olah triggernya itu melepas gelombang, ini kalau kita lihat trigger itu tuh kayak menahan gelombangnya untuk bergerak gitu. Jadi ketika triggernya kita lepas dari posisi atau menahan gelombangnya, maka gelombang ini akan bergerak-gerak seperti ini, menandakan bahwa gelombangnya adalah suatu gelombang yang fluktuatif atau gelombangnya itu gelombang AC contohnya, atau alternating current. Namun kalau kita geser-geser dengan menekan tombol yang kiri atau dengan memutar yang kiri ini, dia malah ke bawah triggernya ini. Maka sama seperti yang tadi, jika triggernya ke bawah dan tiba-tiba lepas dan copot dari dari gelombangnya, maka dia tiba-tiba ininya akan bergerak. Gelombangnya. Kemudian ada trigger edge. Jika kita perhatikan, trigger edge ini terdiri dari dua tombol atau dua pilihan. Ada rising sama falling. Ini nggak usah dibikin sulit. Ketika kita pilih falling, antara falling dan rising, ketika kita pilih rising, maka dia akan mencerminkan dirinya, gelombangnya sendiri terhadap sumbu Y. Namun ini kalau kita lihat, karena ini secara cepat terjadi perubahannya, ini seolah tergeser ke kiri. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah titik ini tercerminkan ke sini dan titik ini tercerminkan ke sini. Artinya ini seolah-olah pencerminan seluruh gelombang yang ada di sini terhadap sumbu terhadap sumbu X. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Namun ini kalau kita lihat secara sesama, dia seakan-akan bergeser ke kiri. Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada dua pilihan, ada rising sama falling. Kalau kita lepas lagi trigger levelnya, dia bergerak lagi. Kalau kita tahan lagi, maka dia akan seperti ini. Kita tahan lagi, dia akan seperti ini. Jadi trigger level ini sangat berguna untuk mengetahui atau men-stop kondisi ketika kita itu melihat ada suatu noise atau suatu gangguan atau suatu hal yang aneh pada karakteristik gelombangnya. Jadi ini nih, gelombang ini akan bergerak terus-menerus aslinya seiring berjalannya waktu secara real. Namun dengan adanya fungsi trigger ini, kita bisa stop dan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada suatu rentang waktu tersebut. Atau dalam kata lain, jika rentangnya adalah sumbu X, maka bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 grid atau 10 divisi, dengan yang menyatakan bahwa time per div-nya adalah 0,1, maka artinya dia itu tuh ketika triggernya ini men-stop gelombang, dia itu tuh berada pada range atau interval waktu sebesar 0,1 kalikan dengan 10 atau sebesar 1 detik. 1 detik itu dari sini, ujung sini ke ujung sini. Saya kira seperti itu. Kemudian di sini ada tombol on off untuk menyalakan fungsi osiloskop ini. Oke, jadi osiloskop adalah suatu alat yang sangat berguna untuk mengukur alat komponen elektronika. Kemudian kita akan mendemonstrasikan bagaimana jika frekuensinya itu adalah kita ubah-ubah dengan set 1, 10, 100, 1K, 10K, dan 100K. Ketika kita ubah menjadi 1K, maka fungsinya akan menjadi seperti ini. Dengan fungsi segitiga yang seperti ini dan dengan fungsi kotak yang seperti ini. Artinya dia itu mempunyai periode sebesar 1 second. Makanya dia seolah-olah menjadi lebih lebar. Namun ketika fungsinya diperbesar, maka dia itu periodenya semakin kecil sehingga dia itu fungsi terhadap sumbu X-nya malah menjadi lebih dipersempit. Karena kita ingin mencoba dia itu bergerak fluktuatif, kita atur triggernya itu lepas dari gelombang. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jika kita set 100, dia malah menjadi rapat sehingga kita tidak mengetahui seolah-olah ini seperti ini saja ya, seperti tidak ada gelombang di sini. Namun untuk mengatasi masalah ini,
kita atur aja time per diff-nya. Kita atur time per diff-nya menjadi namun sepertinya ini juga tidak berhasil. Menjadi lebih besar, menjadi lebih kecil, mohon maaf. Jika kita atur time per diff-nya kecil, maka akan terlihat atau tertampak garis-garis gelombangnya. Nah, sudah kelihatan seperti ini. Kemudian jika artinya ini adalah 1 milisecond per detik, artinya untuk tiap satu kotak ini melambangkan 1 milisecond dengan frekuensi 0,1 second. Artinya tiap bisa kita lihat fungsinya itu menjadi lebih lebar seperti ini. Kemudian ini adalah fungsi untuk 1K 1000, dia malah menjadi lebih sempit lagi atau lebih sempit pada sumbu X-nya. Ini adalah ketika dia 10.000, maka sama seperti tadi. Untuk melihat karakteristik dari gelombang ini, kita hanya perlu mengatur-atur pada time per diff-nya doang. Berarti ini adalah ini sudah berada pada yang minimum 0,1 milisecond. Ini adalah fungsi time per diff yang paling kecil. Kemudian jika kita atur lagi menjadi dikalikan dengan 10 lagi menjadi 100K, dia menjadi seperti ini. Jadi untuk memudahkan keterbacaan, kita itu harus perlu mengatur antara dua fungsi ini, yaitu frekuensi multiplier dengan time per diff. Jadi kalau misalnya kita atur 100K ini kan udah berlibet ya, berlibet. Nah itu kita atur aja time per diff itu menjadi lebih kecil, time per diff kita atur jadi lebih kecil, dan juga frekuensi multipliernya itu kita atur sedemikian sehingga dia itu lebih terlihat, atau kita kecilin saja frekuensi multipliernya sampai terlihat posisi gambar yang sesuai. Nah kira-kira seperti ini. Kemudian untuk melihat melakukan suatu perhitungan, ya udah kita ubah aja trigger levelnya untuk menahan dia menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan perhitungan dari sebelah sini, mengamati fungsi karakteristik yang ada di sebelah sini. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita ubah-ubah 1K, entah itu 10K, 1K, 100K, dan 10K, maka di sebelah sini atau pada simulasi ini dia akan segera tertampil berapa sih perubahannya itu. Ini untuk segitiga dan ini untuk fungsi waveform dalam bentuk rektangular. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.